Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renhat Yusinuban Gaul dari 2CMPB Batam Tourism Politeknik jurusan Culinary Management. Nah, hari ini saya akan membawakan satu kasus dasar-dasar manajemen yaitu kasus Munir. Pekerjaan dia adalah seorang anggota aktivis HAM Indonesia dan juga salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat yaitu Komisi untuk Orang-orang Hilang dan juga korban tindak lanjut dalam kekerasan dan imparsial atau bisa disingkat dengan Kontras. Baik, yang menjadi pertanyaan di sini adalah siapa sih yang membunuh Munir sebenarnya? Terus apa sih dia alasan melakukan motif pembunuhan tersebut? Apakah ada unsur kesengajaan, apa ada unsur dendam? Nah, itu yang akan kita kulik di video kali ini. Baik, kita langsung masuk saja ke kronologinya. Itu terjadi selama 18 tahun lebih, dimulai dari tahun 2004 sampai 2008. Sudah cukup lama untuk sebuah kasus yang sangat berat untuk pelanggaran HAM berat lebih tepatnya. Oke, kita mulai dari tanggal 7 September 2004 di mana Munir melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam menggunakan pesawat Garuda Airlines dengan tipe GA974. Nah, di saat itu pesawat yang sudah sampai ke Amsterdam tiba-tiba menemukan Munir sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi akibat adanya racun arsenik yang ditangani oleh tim NFI atau Netherlands Forensic Institute dari Belanda. Nah, for information, arsenik ini adalah sebuah racun mematikan dari 5 racun mematikan diantaranya yang menyebabkan seseorang itu bisa mati dalam kurun waktu 2 jam. Nah, penyakit yang ditimbulkan di sini yaitu bisa kanker, bisa tumor, terus kanker kulit stadium 2 dan juga mungkin bisa berakhir dengan kematian. Lanjut, di tanggal 18 Maret 2005 itu terdapat 3 tersangka yang menjadi pelaku dari pembunuhan Munir. Di antaranya ada senior pilot yaitu Polikarpus Budiarti, lalu ada grup entry yaitu Udi Irianto dan juga pramugari yaitu Yeti Susmiarti. Di tanggal 3 Oktober 2006 itu Mahkamah Agung memutuskan bahwa Polikarpi itu tidak bersalah, hanya memasukkan dokumennya saja dan dapat penjara selama 2 tahun. Lanjut, di tanggal 25 Desember 2006, Polikarpus Budiarti akhirnya dibebas resmi dari LP Cipinang. Lanjut, di tanggal 10 April 2007, Indra Setiawan selaku Dirut atau Direktur Utama dari Garuda Indonesia menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Munir dan mendapatkan penjara selama 1 tahun. Lalu di tanggal 19 Juni 2008, Mukdi Purwiyanto menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Munir. Lalu di tanggal 31 Desember 2008, Majelis Pengadilan Negeri dari Jakarta Selatan menetapkan bahwa Mukdi Purwarinjo itu dibebas murnikan, dan juga di tanggal 10 Juli 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan vonis Mukdi sebagai Ketua Majelis Kasasi oleh Valerin J.K. Kretkov. Setelah itu, di tanggal 28 Januari 2010, akhirnya Garuda atau PT Pihak Garuda Indonesia memberikan ganti rugi kepada istri dari Munir yaitu Suciwati senilai 3 miliar lebih atau 3,38 miliar rupiah. Setelah itu, di tanggal 2 Oktober 2013, Polikarpus Budiarti meminta peninjauan kembali mengenai masa tahanan yang diberikan oleh MA dari 20 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Lanjut, di tanggal 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta Jaksa Agung HM Prasetyo yaitu untuk mengusut kembali kasus Munir yang telah lama hilang.
Baru di tahun 2017, tepatnya di bulan Februari, akhirnya PT UN itu membatalkan putusan komisi dari informasi pusat terkait adanya dokumen tim pencari fakta yang tidak dilegalisir. Lalu di bulan September 2017, istri Munir yaitu Suciwati mengirimkan surat permohonan untuk kembali mengusut kasus suaminya yaitu Munir ke dalam kasus TPF. Selanjutnya di September 2018, akhirnya aktivis dari Amnesty International meminta kepada Polisi Indonesia untuk menindaklanjuti kasus yang sudah lama tertutup atau lama hilang ini, yaitu kasus pembunuhan Munir. Lalu di September 2019, yaitu Koalisi Keadilan ingin mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengabarkan atau menyiarkan hasil dari penyelidikan mengenai kasus Munir tersebut. Nah, di September 2020, akhirnya pihak kontras yang didirikan oleh Munir sendiri itu menyatakan bahwa kasusnya itu adalah pelanggaran HAM berat. Di tanggal 7 September 2022, akhirnya pihak presiden menetapkan atau membuat peraturan yaitu membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kasus Munir ini lagi. Sampai di tanggal 11 September 2022 yang baru-baru ini ada yang namanya hacker Bjorka. Nah, hacker Bjorka ini adalah hacker yang sangat pinter banget ya menurut saya, karena dia itu menyebarkan data-data pemerintahan termasuk dalang dari pembunuhan Munir tersebut. Siapa lagi kalau bukan Mukdi Purwoyanto yang sebelumnya kita kira bahwa Mukdi Purwoyanto ini bebas dan memiliki masa tahanan 1 tahun, tapi dia menjadi dalang dari kasus pembunuhan tersebut dan akhirnya dia dipenjara sampai sekarang. Baik, cukup sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Terima kasih.